akhirnya katanya kan Mas Hasto akan Diperiksa memenuhi ya? panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus Harun Masiku. Apa benar karena ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam kasus Iya, ini? iya. Pagi-pagi makan ketan, Pergi ke pasar, kesiangan. Hasto Kristianto tidak ditahan. Mengapa KPK jadi kebingungan? Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Jayanta. Pada episode kali ini kita tetap membahas topik yang menjadi hot topic, Minggu ini paling ramai. yaitu kasus Hasto Kristianto. Iya. Ya. Jadi bagaimana nih kabarnya Mas Hannibal? Iya nih, kita kemarin hari Senin ya, kita Iya. menunggu semua seluruh wartawan dan nunggu Di KPK ya? ya. Oke. Karena akhirnya katanya kan Mas Hasto akan Diperiksa memenuhi ya? panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus Harun Masiku. Dan sejak datang awal itu kita lihat Mas Hasto pede banget, Oh, perlu oke. percaya diri. Dan kita biasanya kalau kasus kayak itu kan kita ngiranya akan panjang nih, Nah, bisa sampai sore atau bahkan malam. Gitu. Baru 3 jam lebih dikit lah gitu, udah keluar, wah rame Oh, juga, iya. kawan-kawan juga. Hanya Loh, 3 kok jam udah, ya? Udah ya 3 biasanya jam kan lebih ya. seharian tuh ya, sampai Iya, sore betul. atau malam bahkan ya. Betul. Ya, Oke. cuma sebentar, terus kemudian dia keluar dengan penuh percaya diri, dada-dada, kemudian berikan komentar pada wartawan, dan akhirnya hari itu tidak ditahan. Padahal semua media itu sebenarnya memprediksikan bahwa KPK akan langsung menahan Mas Hasto. Ternyata enggak. Nah ini yang kemudian Iya, jadi iya, rame. iya. Nah, iya. Rame jadi pembicaraan. Ya saya rasa itu ini ya, maksudnya dalam arti persepsi publik kan inginnya adalah penegakan hukum yang fair gitu ya, dan betul. berjalan dengan lancar tanpa diskriminasi gitu. Ya, tentu saja ada ekspektasi misalnya Pak Hasto harus ditahan gitu, Ya. tapi kan pada akhirnya tidak ditahan gitu ya. Dan juga karena ada ya latar belakang politik yang kemudian muncul kan mengiringi Iya. kasus penersangkaan Mas Hasto, karena seminggu atau minggu sebelumnya itu kan sempat juga rumahnya Mas Hasto kan digeledah oleh KPK, katanya dapat flash disk dan sebagainya, itu yang Iya. katanya bisa menjadi bahan untuk penyidikan kasus Harun Masiku. Walaupun kita juga bertanya-tanya, baru 14 hari setelah itu baru digeledah dan Iya. kemudian akhirnya tidak ditahan gitu. Iya. Padahal kan sebelumnya ada drama-drama yang dimunculkan oleh Mas Hasto juga kan, membuka bahwa kasus ini karena ada keinginan Ngobok-ngobok PDIP. untuk ngobok PDIP, apalagi kemudian Iya. Ibu Mega kan juga ada pidato yang menekankan ke situ, bahkan mempertanyakan KPK, kok apa kerjaan KPK kok cuma ngurusin Hasto aja. Iya, iya. Ya harusnya katanya Bu Mega bilang harusnya prioritasnya adalah kasus-kasus yang menyebabkan kerugian negara begitu besar ya. Kenapa fokusnya pada Hasto gitu. Betul. Ya dan menarik juga nuansa politik dari kasus Hasto ini ya, karena kan sebenarnya kasus ini udah 5 tahun yang Iya, lalu, sudah. 4 tahun yang lalu kan. Udah lama. Jadi, Beberapa orang udah ditahan, sebentar lagi udah mau bebas malah. Iya, malah udah mau bebas gitu kan, Wahyu Setiawan sudah Iya, bebas gitu iya. kan, dan ya tentu saja nuansa politiknya begitu kental ya, karena ya prosesnya begitu lama, terus pada saat dipanggil KPK ternyata Pak Hastonya tidak ditahan gitu ya. Iya, Bukannya betul. kita ingin Pak Hasto ditahan, tapi publik bertanya-tanya nih Iya, kok iya. jadi Ada kayak apa nih, semacam gitu. tarik ulur begitu ya. Padahal kan yang publik inginkan adalah penegakan hukum yang benar-benar tidak diskriminasi, dan fokusnya adalah sebenarnya membongkar kasus Harun Masiku Ya, gitu. apa sih sebenarnya yang terjadi di Iya. kasus Harun Masiku gitu. Kalaupun ada nuansa politik yang kemudian dimunculkan oleh Mas Hasto, masyarakat juga pengen tahu juga apa Iya, sih sebenarnya yang terjadi. Apa benar karena ada cawe-cawe Pak Jokowi dalam kasus Iya, ini. iya. Nah itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat awam yang sangat logis dan itu hal yang sangat menarik perhatian Menarik perhatian, masyarakat, iya. gitu. Ya karena kan
Maksudnya ini menyangkut upaya dari seorang sekretaris jenderal untuk mempengaruhi hasil pemilu kan, dengan betul. mencoba memasang Harun Masiku. Sebenarnya kasusnya itu gitu ya, Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR untuk menggantikan anggota DPR yang meninggal gitu. Sebenarnya itu kasusnya. Dengan tugas gitu khusus katanya begitu. Dengan tugas untuk khusus. melobi justru dari melobi MA gitu kan. Iya, Ini iya. yang benar ini Ya, ada karena, apa gitu ya kan. itu dugaan-dugaan itu kan akhirnya dugaannya dihubungkan Harun Masiku kerabat dari salah satu hakim Mahkamah Agung sehingga dihubungkan dengan kasus pemerintahan Ibu Mega masa lalu. Nah, itu yang seharusnya menjadi fokus, tapi sepertinya sekarang fokusnya jadi hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati nih. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan ya, akhirnya di-switch gitu ya, digeser perhatiannya pada bagaimana hubungan Pak Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati gitu, sehingga akhirnya tidak heran publik bertanya-tanya kalau Pak Hasto tidak ditahan nih, apakah ada deal di balik itu gitu kan? Itu kan ada pertanyaan-pertanyaan. Apakah benar mengapa KPK tidak jadi menahan atau paling tidak memperpanjang pemeriksaan lah itu? Itu kok apakah benar ada latar belakang di situ? Tapi ada kemarin kan sempat konferensi pers juga kan dari KPK bahwa isunya kan ada telepon dari Pak Prabowo, makanya. terus kemudian ada yang membuat mereka kelihatan kayak grogi, kayak ragu-ragu, bingung dan sebagainya. Nah, tadi dijawab nggak ada. Ya ini memang sesuai dengan proses hukum yang sedang kami lakukan, seperti itu. Iya, karena biasanya kalau orang diduga korupsi ya dari kasus-kasus KPK sebelumnya, orang tersebut biasanya langsung ditahan karena takutnya nanti bisa menghilangkan barang bukti kan. Karena kan apalagi dia sudah digeledah macam-macam gitu. Tapi dengan alasan sudah kooperatif dan segala macam, akhirnya Pak Hastonya tidak jadi ditahan. Nah, Mas, ini yang kayak gini nih gimana menurut teori anti korupsi ini proses negosiasi atau apa ini namanya? Ya, ini namanya ya pada akhirnya penegakan hukum diperkirakan sebagai alat negosiasi politik ya. Karena kan dalam arti terlebih Presiden Prabowo kan sekarang sebagai kepala eksekutif kan membawahi KPK tuh. KPK kan sekarang bukan KPK yang di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang benar-benar independen kan. Sehingga misalnya ada penangkapan para pejabat politik itu mungkin Pak SBY diberitahunya hanya beberapa menit sebelum kejadian gitu kan. Citra yang dimunculkan. Citra yang dimunculkan lah pada waktu itu. Tapi ya sekarang kan dengan full di bawah eksekutif ya tentu segala tindak tanduk dari KPK apalagi menyangkut partai terbesar di Indonesia ya, sekjen partai terbesar di Indonesia pasti harus dilaporkan ke Pak Prabowo gitu. Walaupun kalau orang-orang kan kemudian mengkritisi bahwa para pimpinan KPK ini yang milih ketika masih zaman Pak Jokowi, baru kemudian dilantiknya di zaman Pak Prabowo. Iya. Apakah tidak ada kemungkinan bahwa para pimpinan KPK itu bisa menerima pesan-pesan dari Pak Jokowi lah gitu yang ramai juga itu. Iya kan dugaan-dugaan bahwa ini titipan Pak Jokowi segala macam kan akhirnya muncul ke publik ya. Ya itu karena tidak ada proses penegakan hukum yang tegas dari KPK dalam hal ini gitu. Karena ya itu tadi ya geledahnya terlambat. Kemudian Pak Hasto tidak jadi ditahan dengan alasan yang menurut saya kurang kuat gitu ya dari segi orang yang tersangkakan sebagai korupsi ya, dugaan korupsi biasanya seperti itu gitu. Dan kemudian ya komunikasi politik ya dari pihak PDIP yang berusaha membedakan komunikasi politik dengan Pak Prabowo dan komunikasi politik dengan Pak Jokowi. Karena mereka tentu saja menghantam Pak Jokowi kan dengan mengatakan APK titipan Pak Jokowi, tapi komunikasi dengan Pak Prabowo justru sangat soft gitu kan. Dengan simbol-simbol. Iya makanya kan seperti
Bu Mega berkali-kali mengatakan bahwa PDIP ini adalah mitra pemerintah gitu ya. Kemudian juga ini ditekankan lagi oleh Pak Pramono Anung, kemudian Pak Sekjen PDIP Hasto sendiri juga menekankan bahwa kami tidak ada masalah dengan pemerintah Presiden Prabowo, bahwa walaupun tidak masuk kabinet, PDIP tetap bagian dari mitra pemerintah. Dengan gitu alasan bahwa dalam sistem presidensial tidak ada oposisi. Nah itu kan dari Gimana segi tuh? teori demokrasi ya tentu saja ya tidak benar juga, karena kan kalau kita lihat misalnya sistem presidensial di Amerika Serikat itu kan ada kelompok oposisi yaitu Partai Demokrat kan. Bukan Saling dalam hal berganti ini ya. Republikan ya, karena mau Republikan sama ganti kan Demokrat, yang berkuasa presiden dari Demokrat yaitu Joe Biden gitu kan. Kemudian juga di sistem presidensial di Korea dan di Prancis juga seperti itu, ada partai yang berkuasa dan ada partai oposisi gitu. Kan Korea presidennya mau Sekarang udah ditangkap bahkan ya. Ditangkap. Ditangkap. Jadi ya itu menunjukkan memang ada check and balance dan harusnya seperti itu. Ya sehingga kalau PDIP nanti bagian dari pemerintah ya seperti yang diklaim oleh para elit PDIP itu ya berarti ya tidak ada oposisi nih sekarang gitu kan. Karena ya PKS yang tadinya diperkirakan oposisi kan akhirnya masuk ke pemerintah dan mendapat Menteri Tenaga Kerja gitu kan. Nah, sedangkan PDIP mengklaim tidak ada kader yang masuk dalam kabinet, tapi kok ada Menko Polkam yaitu Budi Gunawan, orang kepercayaannya Bu Mega kan, walaupun katanya memang bukan kader PDIP, tapi kan kita udah tahu sejarah Pak Jenderal Budi Gunawan ini dengan PDIP udah sangat panjang ya, semenjak Ibu Mega jadi ajudannya Bu Mega kan, dan selalu pendapat dari Pak Budi Gunawan ini selalu didengar oleh Bu Mega berdasarkan kesaksian dari Pak Pandana Baban tuh di salah satu podcast saya dengar gitu kan. Jadi ini ya walaupun bukan punya KTA PDIP, tetapi Pak Budi Gunawan de facto perwakilan dari PDIP menurut saya itu sih. Nah, persoalannya sekarang ini kan balik lagi dari urusan yang hukum yang tadi Mas Hasto, kemudian kan tadi dibilang Mas Wisnu kan bahwa agak digeser ke nuansa politik soal kedekatan Mbak Mega dengan, tapi soft ya, kedekatan dengan Pak Prabowo. Misalnya saya kalau sama Pak Prabowo saya bisa kirim kurir aja untuk berhubungan, berkomunikasi gitu. Dan juga ada kemarin nih muncul yang rame ini kan dalam acara ulang tahun PDIP itu kan ada scene ketika Mbak Puan ngobrol sama Ibu Mega dan yang sedang berdiri itu Pak Sidarto dan Subroto. Pak Sidarto itu dulu ajudannya Bung Karno, saya kemudian sempat menjadi ketua DPA juga, pangkatnya Irjen Pol gitu. Dan beliaulah yang juga memberikan informasi itu oleh kawan-kawan PDIP kan, kemudian di close, kemudian dibacakan gerak bibir Mbak Puan kan katanya, Mah, Pak Prabowo mau ketemu Mama gitu kan. Kapan? Ya nggak tahu kayak gitu kan. Nah ini nuansa apa ini yang sedang dibangun oleh PDIP dan juga dalam situasi yang sekarang ini? Ya jadi itu dia ada keterkaitan. Jadinya kan publik menduga ya, jadi ada keterkaitan dengan peristiwa tersebut ya, apalagi terjadi di peristiwa perayaan gitu ya, perayaan ulang tahun PDIP gitu kan. Mbak Mega juga sempat bilang ngapain KPK sibuk-sibuk. Iya, Bu Mega mengkritik KPK juga di satu sisi, tapi di sisi lain ada pembicaraan yang tadi, di mana Mbak Puan mengatakan ya Pak Prabowo mau bertemu ibunya gitu kan. Dan akhirnya memang Pak Dasko sendiri ya, Profesor Dasko sendiri kan mengkonfirm bahwa akan ada pertemuan dengan Ibu Mega dalam waktu dekat. Nah ini kan berarti tidak mengherankan publik mengkait-kaitkan nih antara
nih deal politik dengan proses penegakan hukum yang harusnya tidak boleh ya. Karena proses penegakan hukum ini harusnya steril dari kepentingan politik. Tapi sayangnya itu sudah menjadi tradisi di Indonesia. Gitu ya, terutama ya di era reformasi ini. Padahal kan era reformasi kan diharapkan adanya sistem penegakan hukum yang independen kan. Dimulai dengan independensi dari Mahkamah Agung, dibentuknya Mahkamah Konstitusi, tapi kan ternyata makin ke sini sistem penegakan hukum malah independensinya makin menurun ya. Artinya cita-cita dulu reformasi ini agak ini dong, meleot dong, agak bergeser nih. Ya pastinya ya, kalau kita misalnya diskusi dengan para ahli hukum ya di universitas di UI, di hukum, mereka pasti mengatakan hal yang sama ya, dalam hal independensi hukum itu Indonesia belum bisa dikatakan independen gitu. Jadi ini merupakan PR besar dari negara kita untuk memperbaiki independensi hukum, apalagi kan hakimnya sudah hakim agung bahkan kan sudah terkena OTT juga gitu kan. Nah itu yang menjadi concern ya dari masyarakat gitu. Nah, di satu sisi yang lain ini kan kita ngomongin tentang penegakan hukum yang kita melihat kan agak meleot lah gitu. Nah, kemarin itu juga ada pemanggilan, ada rapat terbatas lah antara Pak Prabowo dengan pihak, ada eksekutifnya itu dari PPATK. Jadi Mas Ivan Yustiavandana itu kan hadir, terus kemudian ada juga Jaksa Agung Muda dari Kejaksaan Agung. Nah ini kita sempat mencegat lah anak-anak kawan-kawan itu, mencegat beliau ketika pulangnya juga tadi tidak ada pembicaraan, tapi baru belakangan kemudian konon itu membahas tentang bagaimana caranya agar baik PPATK maupun Kejaksaan Agung itu memantau kebocoran anggaran. Jadi ini kan ada eksekutif, ada juga yudikatif itu kan, MA aja nggak ikut itu kan. Nah, satu sisi seperti itu. Jadi ada keinginan dari pemerintah untuk mencegah kebocoran. Nah, besoknya lagi kemudian ada rapat kerja Kejaksaan Agung yang membahas tentang rencana membuat sistem pemantauan tuntutan. Jadi katanya semuanya nanti yang tuntutan jaksa-jaksa di bawah itu akan masuk dalam laporan. Kalau selama ini kan terutama yang kasus-kasus besar yang hukumannya berat ya, kayak hukuman mati, seumur hidup, sampai lebih dari 10 tahun lah itu selalu dikonsultasikan dengan Jaksa Agung sebagai penuntut negara lah gitu. Nah, dengan dua pertemuan itu, kalau menurut Mas Wisnu, apakah bisa menjamin bahwa kita nggak akan terjadi kebocoran atau tuntutan itu akan sesuai dengan hukum yang benar gitu kayaknya? Ya saya rasa ini tidak lanjut dari statement Pak Prabowo ya yang mengkritisi keputusan hakim yang terutama dalam kasus PT Timah yang melibatkan Harvey Muiz yang merupakan suami dari selebritis Sandra Dewi gitu kan, dan Crazy Rich Helena Lim gitu kan. Tapi di satu sisi ya itu hal yang bagus ya untuk memanggil, tapi tentu saja tindakan konkret ya yang kita tunggu ya. Oke, saya rasa sistem monitoring ini sangat penting untuk di-enforce ya, dilaksanakan, tetapi kenapa selama ini Jaksa Agung, ya kita akui ya Jaksa Agung yang sekarang mungkin lebih, kalau dibandingkan dengan KPK, lebih bagus gitu ya. Lebih galak ya. Tapi kan ya itu tadi, begitu udah sampai pada tahap penuntutan dan keputusan kan melempem juga gitu ya. Untuk kasus PT Timah itu kan bukan di proses KPK ya. Betul. Jadi ya publik bertanya nih, mudah-mudahan dengan adanya inisiatif monitoring penuntutan perkara ini jadi lebih tersistematis. Jadi penuntutannya memang harus benar-benar serius, karena memang cenderungnya keputusan pengadilan itu pasti mengurangi tuntutan dari
Nah, apa yang menarik itu gitu ya. dalam kasus Harvey Mois ini ada kawan IPB peneliti di Fakultas Kehutanan itu Iya. justru dituntut Dituntut balik balik, ya, itu oleh dia. pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam kasus ini karena Prof Hero gitu namanya. Itu dia yang ngitung kerugian negara Yang dalam hal itu. 271 triliun Betul. ya. Nah, dianggap karena itu di dalam sidang tidak terbukti karena tidak menjadi apa istilahnya? Jadi intinya tidak dipakai lah intinya itu sehingga hukumannya pun tidak ada yang kemudian misalnya memberikan kewajiban untuk membayar kerugian negara itu kan nggak ada. Nah, ini gimana ini kalau yang seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Memang seharusnya memang ini tidak hasil dari penelitian akademik ini harusnya tidak dituntut, harusnya dibalas dengan penelitian yang lain lagi yang membuktikan bahwa dalil akademik dalam penentuan angka 270-an triliun itu tidak benar gitu. Jadi sebaiknya yang memberikan penuntutan itu ya lebih baik misalnya membiayai peneliti lain untuk membuktikan bahwa penelitian dari Prof Hero ini tidak benar gitu. Karena kan ini dalam ranah akademik. Dan dia gitu sifatnya kan sebagai saksi ya, sebagai saksi ya. Untuk perkara ini yang diminta oleh kejaksaan kan. Iya, makanya. Untungnya jaksa, saya dengar nih tadi sebelum saya kesini tadi, pihak Kapus Penkum bilang akan membela si Prof Hero ini. Ya gitu. itu hal yang bagus ya, Ya, karena ya itu tadi jangan sampai nanti para peneliti ini jadi gentar nih kalau mau meneliti kasus-kasus yang berpotensi merugikan negara, karena kan itu justru sangat penting ya. Karena kan ini sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak dampak lingkungan yang begitu besar dari yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan, misalnya tambang, perusahaan sawit dan segala macam ya. Dan itu tentu saja butuh kajian akademik ya, berdasarkan data-data yang valid untuk membuktikan hal tersebut. Tapi kalau dikit-dikit dituntut ya pasti para akademisi akan berpikir dua kali Tapi untuk melakukan itu gitu kan. Dengan tadi agak mundur dikit yang tadi, dengan Kejaksaan Agung membentuk sistem untuk pemantauan tuntutan ini sebenarnya nggak ada masalah itu dari sisi. Oh, nggak ada masalah, Mas. Justru saya mendorong ya, tapi ya itu tadi jangan sampai hanya sekedar ini saya sudah melakukan suatu dan udah, tapi ya benar-benar dilakukan dan benar-benar dimonitoring. Kan sebenarnya di jaksa sendiri kan ada bagian pengawasannya juga gitu ya. Itu saja Jamwas itu kan harusnya berdayakan ya untuk perkara-perkara seperti ini gitu. Tapi kalau mau ditambah lagi gitu ya supaya karena dianggap mungkin belum optimal, ditambah lagi ya penambahan sistem ini jangan sampai nantinya tidak optimal lagi gitu. Benar-benar diberi sumber daya yang cukup, SDM-nya yang kompeten ya dalam bidang hukum, dan yang paling penting mempunyai integritas tinggi. Karena ini pasti kan akan mengawasi koleganya tuh. Nah, ini kan kemarin itu kan hasil pertemuan antara presiden dengan kejaksaan kan. Kejaksaan sebagai prosekutornya pemerintah kan di situ ya. Bukan sebagai yudikatif. Nah, tapi ini yudikatif ini gimana untuk istilahnya supaya hukum yang diketok ya, vonis yang diketok itu sesuai dengan rasa keadilan. Ini gimana Mas? Kayak sekarang ini baru tadi malam juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap dalam kasus vonis Richard Tanur. Oh, Richard Tanur ya. Richard Tanur yang dia nabrak pacarnya sendiri, tapi kemudian divonis bebas. Nah, kemudian kan katanya ada uang 21 miliar di rumahnya. Nah, ini gimana nih untuk pihak yudikatif ini, sebaiknya pengawasan atau? Ya itu tadi ya terbukti bahwa di pengadilan ya, hingga pengadilan negeri, pengadilan tinggi hingga Mahkamah Agung kan masih banyak masalah ya. Walaupun ada KY ya, Komisi Yudisial ya, tapi kan kemudian Komisi Yudisial itu sebenarnya sudah berdiri di awal reformasi ya. Dan ini kan terbukti dengan
kasus-kasus yang begitu banyak ini Komisi Yudisial tidak efektif. Kita harus akui itu gitu ya. Sehingga Tidak bisa menembus sampai ke menembus dalam sampai ya. Sehingga mungkin ya langkah yang harus dilakukan ya memberdayakan Komisi Yudisial, itu satu. Yang kedua, ya saya merindukan figur seperti Artijo Alkotsar almarhum ya. Waktu itu hakim yang dari kampus independen itu bisa jadi hakim agung tuh. Nah itu kan kalau dalam pemilihan hakim kan ada jalur pemerintah, ada jalur legislatif juga gitu kan. Nah pemerintah harusnya mendorong tokoh-tokoh yang berintegritas tinggi seperti Artijo almarhum ini untuk masuk dalam sistem kemahkamaan agung, Mahkamah Agung ini gitu. Dan saya rasa itu bisa dilakukan. Yang penting kan sudah ada keinginan ya, willingness-nya gitu untuk melakukan itu. Kejaksaan juga mungkin gitu ya, kita merindukan model Pak Baharudin Lopa mungkin ya. Iya. Jadi saya rasa ya jaksanya itu tadi, kalau jaksanya juga diharapkan figur seperti Pak Baharudin Lopa juga bisa gitu kan. Pak Baharudin Lopa kan jaksa karir yang sempat menjadi jaksa di Makassar kalau nggak salah dari bawah, dari bawah pengadilan gitu negeri, pengadilan negeri gitu ya kayak jadi ya kita merindukan figur-figur seperti itu yang muncul, yang berintegritas, berani dan cerdas dalam penuntutan hukumnya, karena kan kalau berintegritas tetapi tidak punya kemampuan hukum yang mumpuni kan nantinya juga itu. Karena kan kita ingat ya waktu Artijo kan biasanya para koruptor tuh ngeri ya, karena vonisnya malah diperberat gitu biasanya kan. Kalau Mahkamah Agung biasanya vonisnya diperingan, tapi ini diperberat gitu ya. Saya rasa sudah banyak nih kita bahas soal Hasto, soal sistem penegakan hukum kita. Ya memang bahasanya jadi kurang ini ya, kurang semangat karena masih banyak PR sekali ya. Tapi kan kita membahas ini kan supaya negeri kita lebih baik kan, tentu bukan saja. kita sekedar kritik nggak ada juntrungannya. Iya tentunya. Kan maksudnya kita juga berdasarkan hasil dari jurnalistik yang dilakukan oleh Mas Hannibal dan tentu saja analisis akademik yang saya coba lakukan gitu. Baik pemirsa, saya rasa kita cukupkan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe terus di YouTube TV One News. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.